Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, kelas 6 Putra MI Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, dimanapun anak-anak berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka proses belajar mengajar daring. Kebetulan hari ini Pak Bas akan mengampu mata pelajaran akhlak untuk kelas 6 Putra. Baiklah anak-anak, sebelum materi kita lanjutkan, mari kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan nanti menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian, dimanapun anak-anak berada, mari kita mulai untuk menambah materi akhlak. Kebetulan pada pertemuan yang kedua sudah Pak Bas jelaskan tentang bagaimana ketaatan seorang anak kepada kedua orang tuanya dan bagaimana kesabaran orang tua terhadap segala ujian dari Allah, termasuk cerita tentang ketaatan Nabi Ismail terhadap ayahnya yakni Nabi Ibrahim. Untuk itu, untuk materi selanjutnya adalah tentang sahabat yang bernama Ali Zainul Abidin. Ini nanti juga termasuk kisah-kisah yang harus kita suri taladani untuk bekal dalam kehidupan kita, kehidupan yang abadi nanti di akhirat. Bagaimanapun juga anak-anak, akhlak ini adalah intisari dari semua ilmu. Seluruh ilmu yang anak-anak pelajari itu muaranya adalah al-akhlakul karim, al-akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Baiklah anak-anak, untuk pelajaran selanjutnya nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Kana sayyiduna Aliyun Zainul Abidina radhiyallahu anhu katsirul birri bi ummihi hatta qala lahu ba'du ashabihi. Kana ono sapa sayyiduna Gusti kita, kana ono sapa sayyiduna Gusti kita, sapa Aliyun Ali Zainul Abidina, rupane Zainul Abidin. Zainul Abidina rupane Zainul Abidin. Radhiya muga-muga paring ridho. Radhiya muga-muga paring ridho sapa Allahu Gusti Allah anhu saking Ali. Khobare kanana iku kasirul birri, iku kasirul birri
akeh-akeh gawe kebagusan, iku kathirul birri akeh-akeh agawe kebagusan, bi ummihi kelawan ibune Ali, bi ummihi kelawan ibune Ali. Ali Zainul Abidin termasuk salah satu sahabat dari Kanjeng Nabi, adalah termasuk anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya, termasuk ibunya. Hatta qala sehingga dawuh, hatta qala sehingga dawuh lahu maring Ali, hatta qala sehingga dawuh lahu maring Ali sapa ba'du ashabihi sebagiane piro-piro sahabate Ali. Hatta qala sehingga dawuh lahu maring Ali sapa ba'du ashabihi sebagiane piro-piro sahabate Ali. Piye dawuhe? Anta abarun nasi bi ummika walimada manaraka taqulu ma'aha. Anta abarun nasi bi ummika walimada manaraka taqulu ma'aha. Ing dawuh anta abarun nasi bi ummika walimada manaraka taqulu ma'aha. Dimaknani nak, anta utawi sira Ali, anta utawi sira Ali iku abarun nasi, luwe bagus-baguse menungso. Anta utawi sira Ali iku abarun nasi, luwe bagus-baguse menungso. Bi ummika kelawan ibu sira, bi ummika kelawan ibu sira. Walimada lan krana apa? Walimada lan krana apa? Manaro ora tau weruh sapa kita, manaro ora tau weruh sapa kita, manaro ora tau weruh sapa kita ka ing sira. Tak kulu mangan sapa sira, tak kulu mangan sapa sira, ma'aha ing dalem sartane ummika. Tak kulu mangan sapa sira, ma'aha ing dalem sartane ummika. Faqala mongko jawab sapa Ali, faqala mongko jawab sapa Ali, na'am ya, na'am ya. Li anni akhafu an tasbiqa yadi ila ta'amin qad sabaqa ilahi ainaha wa azamat ala tanawulihi fa akuna qad aqaqtuha. Kata Ali, li anni krana sak temene ingsun, li anni krana sak temene ingsun iku akhafu wedi sapa ingsun, wedi antas bika ing yen to ndisiki, antas bika ing yen to ndisiki apa yadi tangan ingsun, antas bika ing yen to ndisiki apa yadi tangan ingsun ila ta'amin maring panganan, ila ta'amin maring panganan. Qad sabaka kang wis teman-teman disii, qad sabako kang wis teman-teman disii, qad sabako kang wis teman-teman disii ilaihi maring ta'am, qad sabako kang wis teman-teman disii ilaihi maring ta'am apa ainahu meripat lorone ummika, apa ainaha meripat lorone ummi, apa ainaha meripat lorone ummi. Wa azamat lan nejo sapa ummi, wa azamat lan nejo sapa ummi, wa azamat lan nejo sapa ummi ala tanawulihi ing ngatasé merkoleh ta'am, ala tanawulihi ing ngatasé merkoleh ta'am. Fakuna
mongko ana sapa ingsun fakuna mongko ana sapa ingsun iku qad akoktu teman-teman durhaka sapa ingsun iku qad akoktu teman-teman durhaka sapa ingsun ha ing ummi. Anak-anakku sekalian, suatu hari Ali itu ditanya sama para sahabat, "Hei Ali, yang saya ketahui tentang kamu adalah kamu itu adalah termasuk orang yang paling berbakti kepada kedua orang tuamu, termasuk ibumu. Sampai-sampai kita ini tidak pernah tahu kamu makan bersama ibumu. Sebetulnya ada apa sih? Kok sampai kamu bersikap sampai begitu jauh, makan saja tidak pernah bersama ibumu, bahkan hampir seluruh sahabat tidak tahu kapan kamu bisa selalu bersama ibumu di meja makan." Kata Ali, li'anni akhafu antasbiqo yadi ila ta'amin. Saking berbakti ini Ali kepada ibunya, ketika daharan itu tidak pernah Ali itu mencoba untuk mendahului ibunya ketika makan, bahkan demek panganan gak wani, khawatir panganan yang diambil oleh Ali itu sudah diminati oleh ibunya. Hanya perkara itu saja Ali khawatir menjadi salah satu anak yang durhaka kepada ibunya, padahal ini urusan makan anak-anak. Sama lihat pada pertemuan pertama sudah pernah dijelaskan Pak Bas, ada salah satu ayat Quran yang berbunyi fala taqul lauma ufin wala tanharhuma faqul lauma wa qul lauma qaulan karima. Mengucap atau saja kepada kedua orang tua itu adalah termasuk perbuatan yang tidak terpuji. Sama ingat Ali, ini bukan urusan ketika geding atau ucapan kepada kedua orang tua, tapi Ali jauh lebih dari itu. Hanya urusan makan saja Ali tidak berani mendahului kedua orang tuanya, termasuk mendahului ibunya ketika ibunya akan daharan. Sama bayangkan betapa luar biasanya akhlaknya Ali. Ada salah satu hadis yang menjelaskan bahwa termasuk orang-orang yang haram baunya surga, haram baunya surga, bukan masuk surga, hanya baunya saja nak, baunya surga saja haram. Itu adalah termasuk orang-orang atau anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, kepada kedua orang tuanya. Itu haram mambu gondone surga. Karena kedua orang tua itu adalah ranking ketiga yang harus kita taati. Yang pertama adalah Allah, yang kedua adalah Rasulullah, dan yang ketiga adalah kedua orang tua. Berarti begitu dahsyatnya orang tua, sampai-sampai urusan makan pun, urusan minum pun, padahal itu adalah urusan yang biasa sebetulnya, itu saja juga kita harus pakai toto kromo, ora sembarangan celemut ora ro ibu ayahe ora uman entek sama entekno kabeh panganan. Itu termasuk salah satu bentuk toto kromo utawa al akhlakul karimah. Akhlak anak-anak itu tidak hanya menghormat dengan cara gerakan, ketika sampean ketemu guru sampean di jalan sampean menundukkan kepala, tidak hanya itu. Urusan makan itu juga ada akhlaknya.
urusan minum juga ada akhlaknya, bahkan urusan bersekolah itu juga ada akhlaknya. Semua perilaku yang ada dalam diri kita itu harus didasari dengan al-akhlakul karimah. Kenapa begitu? Karena kita adalah umat Muhammad, umat yang memeluk agama Islam. Agama Islam itu apa anak-anak? Agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang rahmatan lil alamin. Maka Islam itu adalah agama yang tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh itu agama Islam. Maka nih orang-orang yang memeluk agama Islam kudune ya tunduk dan patuh atas segala perintah Allah, atas segala larangan Allah, atas segala perintah Kanjeng Nabi, dan atas segala larangan Kanjeng Nabi. Bahkan kedua orang tua kita pun juga harus kita patuhi, karena itu termasuk perintah dari Allah dan Rasulnya. Dalam belajar juga begitu anak-anak. Belajar itu juga ada tata kromone, ada akhlaknya. Ketika sampean mau belajar harus baca bismillah lebih dahulu. Ada ayatnya kayak di dalam Al-Qur'an itu. Ketika seorang mau baca Quran itu harus baca ta'awudz lebih dahulu. Seperti ini, mungkin seperti ini ayatnya. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jikalau kamu membaca Al-Qur'an, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Artinya apa? Itu adalah bentuk perintah, bentuk dari tata krama dalam hal membaca Al-Qur'an, belajar. Maka harus kita dahului dengan membaca ta'awudz dan membaca bismillah. Termasuk ketika kita belajar harus kita diupayakan suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Ketika kita membuka kitab, kita harus pakai tangan kanan dulu menghadap kiblat. Itu adalah tata cara atau akhlak dalam belajar. Kenapa kita itu kok sampai seperti itu? Karena muara dari segala ilmu anak-anak adalah al-akhlakul karimah. Saya teringat dalam sebuah nazm di dalam kitab Imriti itu. Wa afdhalus sholati wat taslimi ala nabiyil mustafal karimi Muhammadin wa sahbihi wal ali ahli tuqa wal ilmi wal kamali. Yang termasuk orang-orang yang nanti mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi adalah yang pertama adalah sahabat Nabi, yang kedua adalah keluarga Nabi. Keluarga Nabi itu siapa anak-anak? Termasuk adalah orang yang berakhlakul karimah, orang yang ahli takwa, dan orang yang ahli ilmi. Itu termasuk dianggap oleh Kanjeng Nabi sebagai keluarga yang nanti akan mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi ketika yaumil qiyamah. Anak-anakku sekalian, pada zaman Kanjeng Nabi saja sudah turun surat yang bunyinya seperti ini, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Pada zaman Kanjeng Nabi saja itu sudah wal asri, wawunya itu wawu qasam nak, sehingga al asr harus dijerkan, wal asri, demi waktu asar. Artinya apa? Dunia, alam semesta ini ketika pada masa Kanjeng Nabi itu adalah masa-masa yang sudah akhir zaman. Akhir zaman, berarti Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, termasuk nabi yang diperintah oleh Allah pada akhir zaman. Termasuk kita ini adalah umat-umat Kanjeng Nabi yang hidup pada akhir zaman. Itu pada ketika Nabi masih gesang, masih hidup, itu sudah wal asri.
Nah untuk kita ini pada tahun 2020 ini wal apa? Wal maghribi apa wal isya'i? Kalau wal maghribi ya kiamat. Nah ini adalah sisa-sisa hidup kita untuk tetap berusaha sebaik mungkin untuk menjadi orang umat yang selalu mensyukuri nikmat Allah, selalu menerima ujian-ujian Allah, selalu pasrah dan tawakal, dan selalu sabar atas apa yang menjadi cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti tahun ini termasuk tahun sudah wal asri, nah. Karena wal asri itu adalah tahun ketika Nabi masih hidup. Nabi hidup dengan kita itu sudah terpaut berapa ribu tahun, sudah 1000 berapa ratus tahun lebih kita itu hidup setelah Kanjeng Nabi. Artinya apa? Dunia ini tergantung kita. Kalau umat manusia seluruh dunia itu masih memegang teguh kepada akhlak yang mulia, insya Allah dunia tetap bertahan hidup, tetap proses kehidupan di dunia akan berjalan dengan normal, karena manusia-manusia yang ada di bumi ini tetap memegang teguh akhlak karimah. Kuncinya adalah akhlak karimah. Anak-anakku sekalian, untuk materi selanjutnya adalah nomor 3 itu. Ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita yang ketiga. Yang pertama tentang Nabi Ismail sama Nabi Ibrahim, yang kedua tentang Ali Zainul Abidin, dan yang ketiga adalah tentang anak yang soleh akan tetapi ketika dia mau meninggal dia sangat sulit untuk mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Apa sebabnya? Nah, mari kita simak berikut ini. Ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala. Ja'a teko sapa rajulun wong lanang ila Rasulillahi maring Rasulillah. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Faqala, mongko matur sapa rajul. Faqala mongko matur sapa rajul. Ada seorang laki-laki, mungkin seorang sahabat, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullahi, duh Rasulullah. Ya Rasulullahi, duh Rasulullah. Hahuna ghulamun qad ikhtudira. Hahunane itu alifnya dihilangkan, nak. Haknya sampan sambung dengan hak yang kedua. Hahuna, alifnya itu sampan buang, langsung haknya digandeng pada hak yang kedua. Hahuna itu isim isyarah. Isim isyarah litadulla alal makan. Isim isyarah. Hahuna iku ing dalam kono-kono panggonan. Hahuna iku ing dalam kono-kono panggonan. Hulamun utawi bocah lanang. Hulamun utawi bocah lanang. Hulamun utawi bocah lanang. Qadih tudiro, teman-teman sekarat pati sapa hulam. Qadih tudiro, teman-teman sekarat pati sapa hulam. Qadih tudiro, teman-teman sekarat pati sapa hulam. Yuqalu dan ucapake lahu maring hulam. Rupane pengucap kul la ilaha illallahu. Rupane pengucap kul la ilaha illallahu. Kul ngucap sapa sira gulam. Kul ngucap sapa sira gulam la ilaha illallahu ing lafat la ilaha illallahu.
Berarti ada seorang laki-laki sowan nanggone Kanjeng Nabi karena ada seorang laki-laki anak muda yang bakal mati, yang akan mati tapi dia sulit untuk mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Fala yastati'u mongko ora mampu, fala yastati'u mongko ora mampu sapa gulam, fala yastati'u mongko ora mampu sapa gulam ayyakula ing ngucap sapa gulam ha ing la ilaha illallah. Ayyakula ing yen ta ngucap sapa gulam ha ing la ilaha illallah. Ketika ada seorang anak muda mau meninggal, terus dituntun dengan ucapan la ilaha illallah, tapi mulutnya terkunci rapat, dia tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Ada apa ini? Kok dia mau meninggal tidak bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah, padahal dia itu termasuk anak yang baik. Makanya kita ketika sholat jangan lupa anak-anak selalu berdoa bahwa dengan doa seperti ini, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Jadi biasakan setelah sholat berdoa dengan Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, mugi-mugi kula jenengan paringi sae pungkasane. Ini sulit anak-anak, karena orang baik itu ketika melihat akhirnya, tidak awalnya. Karena setiap orang itu akan melalui proses yang sangat panjang, berliku-liku perjalanan. Tapi yang dihitung oleh Allah adalah finishnya. Ibarat balapan sepeda motor, meskipun sampai tertinggal di belakang, teman-teman sampai sudah ada di depan semuanya, tapi ketika finish sampai lebih dahulu, berarti sampean yang juara dalam balapan sepeda motor. Itu sama dengan perjalanan kita ketika hidup, akan selalu berliku-liku. Maka ini dalam berbuat kebaikan, janganlah hanya karena manusia, hanya karena dinilai oleh manusia. Itu rugi anak-anak. Berbuatlah kebaikan, tapi yang menilai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu adalah murni dari niat yang tulus. Sehingga ketika kita berbuat baik, kita tidak usah melihat lingkungan. Ketika ada orang banyak, supaya kita dilihat baik, kita menjadi baik. Ketika ada orang banyak, kita mengeluarkan sedekah supaya dilihat kita ahli sedekah. Ketika kita di masjid banyak orang, kita pakai jamaah di depan sekali, di belakang imam pas, supaya yang di belakang kita melihat kita bahwa kita adalah orang yang berjamaah di depan. Itu adalah nilai-nilai yang buruk, nilai-nilai yang menjauhi dari nilai-nilai Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar juga sama, belajar mencari ridha Allah, tidak pengen prestasi, tidak pengen biji, tapi hanya untuk ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukan pelajaran yang mudah, harus kita tata mulai sejak dini anak-anak. Ibarat pohon kelapa yang sangat tinggi, ketika sampai melihat pohon kelapa itu berbuah, sama membayangkan apa namanya itu, tegannya ya, tegan kelapa muda itu, sama hanya melihat ke atas, hanya membayangkan, itu gak mungkin sampai bisa menikmati segarnya buah kelapa muda itu. Tapi harus sampai panjat mulai sedikit demi sedikit, mulai dari bawah, dari atas, atasnya lagi, dan kadang-kadang sampai terperosok, jatuh lagi, sampai dada sampean luka-luka. Tapi terus sampean coba, terus, akhirnya akan mencapai puncaknya, sampai bisa memetik kelapa muda itu
dan sampai jatuhkan ke bawah, akhirnya sampai bisa menikmati segarnya buah kelapa muda itu. Kehidupan juga begitu anak-anak. Jadi melalui proses yang panjang dan sangat berat, harus sampai lalui sedikit demi sedikit. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Semuanya bisa dilalui, semua bisa dipelajari. Tidak ada yang tidak. Selama kita mau, selama kita berusaha, tidak ada yang tidak mungkin kita bisa capai. Pasti bisa. Kalau kita mau berusaha, kita mau berikhtiar, pasti Allah akan Allah akan memberikan jalan keluar untuk kesulitan kita selama kita mau belajar. Itulah kehidupan, tidak ada yang mudah. Dunia itu adalah daruman la darullah. Dunia itu adalah anak-anak daruman la darullah, rumahnya manusia yang tidak punya rumah. Maksudnya apa anak-anak? Maksudnya adalah dunia ini adalah sementara. Dunia ini adalah sebagai cermin untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Ketika kita hidup di dunia itu baik, maka insya Allah di akhirat juga baik. Karena akhirat itu jauh lebih luas daripada dunia. Sebelum sampai di dunia, saya masih ingat sampai itu pernah hidup di dalam kandungan ibu. Pernahkah sampai membayangkan luasnya dunia ketika sampai di dalam kandungan ibu? Tidak pernah. Makanya ketika sampai di dunia, sama tidak bisa membayangkan luasnya akhirat. Makanya dunia itu adalah daruman la darullah, rumahnya manusia yang tidak punya rumah. Artinya apa? Semua yang ada di dunia ini adalah semata-mata amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah dunia. Dunia adalah cermin dari kehidupan di akhirat. Terusnya anak-anak, ndimang qala alaysa kana yaquluha fi khali khayatihi, qala alaysa kana yaquluha fi khali khayatihi, qala takon sapa Kanjeng Nabi, qala takon sapa Kanjeng Nabi, alaisa ana ta ora ana sapa gulam, alaisa ana ta ora ana sapa gulam, iku kana ana sapa gulam, iku yakulu ngucap sapa gulam, iku yakulu ngucap sapa gulam, ha ing la ilaha illallah, ha ing la ilaha illallah, fi khali khayatihi ing dalem tingkah keadaane uripe gulam, fi khali khayatihi ing dalem tingkah keadaan uripe gulam. Sampai-sampai Kanjeng Nabi bertanya kepada sahabat, iki ana arek loro wis kajenge mati dituntun maca la ilaha illallah iku kok gak iso, iki kena apa? Apakah dia itu tidak terbiasa selama hidupnya mengucapkan lafaz la ilaha illallah? Qalu mongko jawab sapa sahabat, qalu mongko jawab sapa sahabat, bala enggih. Artinya apa? Anak ini dalam kehidupan sehari-hari itu sudah terbiasa, model itu ahli masjid, mengucapkan la ilaha illallah sudah biasa. Tapi ternyata ketika dia sekarat mati, dia tidak bisa sedikit pun mengucapkan la ilaha illallah. Untuk kelanjutan ceritanya anak-anak, kita akan bertemu lagi pada pertemuan yang keempat, pelajaran akhlak. Tetap bersama Pak Bas di channel MI Baru Ulum Tak Beras Jombang.
kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.